Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu Maestro Kesenian Tradisional bersama dengan Bapak Azwar Effendi atau Cik Buyung nih sebagai maestro seni. Nah tadi baru kita singgung sedikit ya kalau misalnya memang Cik Buyung ini lebih ke ala maestro yang memang lebih ke tarian ya, tarian tradisional di suku Melayu. Boleh diceritakan kembali Cik Buyung, ini tarian apa saja sih yang ada di suku Melayu ini? Jadi terima kasih. Itu di tradisi ini ada namanya proses. Jadi anak-anak yang baru, yang kira-kira umur seukuran anak-anak SD, mereka nanti akan diajak untuk masuk ke dalam dunia tradisi. Nah ini proses ini gimana? Nanti mereka akan kita uji, akan kita latih sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Nah di dalam mereka latihan itu nanti bisa kita lihat, oh anak ini dia fokusnya ke tarian, oh anak ini dia fokusnya ke tutur, misalnya ke bedendangnya kan, dan satu lagi mungkin fokusnya ke musik. Nah nanti oleh pelatih-pelatih di tradisi akan diajarkan masing-masing bidang mereka yang mereka senangi kan, anak-anak kan kayak gitu, mereka senangi. Kemudian nanti yang diajarkan di dalam tarian tradisi itu hanya 2 tarian, karena di dalam tradisi itu di bedendang itu namanya tarian itu ada tarian sakral. Nah maka dari itu anak-anak yang belum melalui proses belimau, proses belimau, mandi dengan air cacapan air jeruk, dengan air jeruk sama air tawar sedingin. Nah artinya mereka cuma bisa menarikan tari sapu tangan dengan tari piring, karena tari sapu tangan dan tari piring tidak termasuk tarian sakral. Nah jadi proses setelah mereka diberikan belimau artinya setelah mereka melalui proses pelatihan, mereka sudah dianggap layak, maka guru atau pelatih itu menurut tradisi kan, menurut tradisi ini wajar anak ini layak untuk kita limau atau diberikan satu penghargaan bahwa mereka sudah bisa melanjutkan ke tarian berikutnya. Jika sudah menguasai tarian yang sebelumnya. Jadi 2 tarian itu harus mereka kuasai dulu, mereka udah paham betul, udah bagus. Jadi menurut pelatih atau guru tari, mereka ini udah layak untuk pindah tari. Nah karena di tradisi ini punya ritual yang secara turun temurun dari nenek moyang memang sudah diturunkan ke kami, maka ini ada namanya proses belimau. Artinya belimau, guru mengakui bahwa anak ini sudah layak dan pantas untuk pindah ke tarian berikutnya gitu. Berarti tidak ada kategori usia ya, meskipun memang dari usia muda tapi sudah menguasai 2 tarian sebelumnya ya, bisa ya. Siapapun tari belimau itu. Maupun dia berumur udah tua misalnya 50-an, dia masuk ikut tarian, tapi dia hanya bisa narikan 2 tarian. Nah, nanti setelah dianggap memang udah layak, baru dia ikut belimau. Enggak istilahnya enggak ada batasan umur. Artinya kalau memang masuk ke dunia tradisi, dia harus ikut aturan seperti ini. Tapi boleh nggak sih kalau misalnya memang bukan asli dari suku Melayu tapi pengen belajar dan bisa sampai tari belimau ini, bisa nggak Pak? Nah inilah tugas maestro itu sebenarnya. Jadi seorang maestro itu dia harus bisa membuat suatu tradisi yang dulunya memang disakralkan oleh nenek moyang kita, sekarang kita akan lenturkan termasuk adat dan tradisi. Artinya kenapa? Yang tidak boleh dilakukan itu di dalam, kalau menurut hemat saya itu perintah Tuhan dan hadis. Artinya kenapa ini tidak bisa ditawar-tawar. Kalau ini yang dibuat oleh manusia, artinya selagi tidak mengangkangi atau tidak menghilangkan esensi daripada tradisi itu sendiri, maka ini boleh kita rubah sedikit. Tapi jangan meninggalkan tradisi. Misalnya seperti ini, ada orang lain yang suku bukan suku Melayu, mereka mencintai atau kepingin ikut. Ada kan orang Bengkulu. Kadang-kadang ada orang yang dari luar, dari Palembang atau dari Jakarta, dia tinggal di Bengkulu, berdomisili di Bengkulu udah puluhan tahun. Karena kesehariannya cuma melihat kegiatan tarian tradisi aja kan. Nah tentu mereka tertarik ingin belajar. Ingin belajar. Nah artinya tidak tertutup kemungkinan dari suku manapun boleh masuk ke tarian tradisi. Oke. Ini kan Bapak sebagai maestro sudah menjabat berapa lama, Pak? Saya di tradisi bukan maestro. Kalau maestro kan anugerah anugerah pemberian penghargaan artinya. Tapi kalau di dunia tradisi, saya sejak umur 27 tahun saya udah bergerak di
tradisi artinya lebih kurang sekitar 35 tahun lah. 35 tahun. Nah, sudah 35 tahun nih Bapak ya bergerak di bidang tradisi tadi Iya. ya. Sebenarnya tantangan apa saja sih yang sudah dilalui nih Pak terkait dengan penjagaan kebudayaan tadi ya? Apalagi kan anak-anak zaman sekarang tuh udah mulai mengurangi ya cinta terhadap kesenian mereka sendiri seperti itu. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi kami seiring masuknya kebudayaan luar yang mungkin nggak bisa kita bendung kan. Nah, jadi kami berharap ini kepada seluruh masyarakat maupun dengan pemerintah. Artinya kalau alhamdulillah sekarang pemerintah kota khususnya Pak Deddy Wahyudi itu bukan main. Mereka sangat cinta dengan tradisi dan bahkan mendukung kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Bengkulu. Saya terima kasih, beliau kan salah satu pemerintah. Kemudian masyarakat adat khususnya masyarakat adat dan tradisi Bengkulu sekarang ini sudah mulai menggaungkan, menggemakan tradisi-tradisi ini di kancah internasional Ya. karena tradisi tidak harus baku atau kesakralannya tidak boleh baku, dia harus lentur, dan kemudian kami kembangkan kepada anak-anak kreasi, mereka bisa membawa tradisi ini keluar. Jadi kalau tantangan sebenarnya nggak ada tantangan, cuma barangkali tantangan yang paling berat bagi kami untuk mengajak masyarakat ini untuk mencintai suatu tradisi, itulah paling tantangannya. Tapi sekarang untuk masyarakat luar yang bukan memang suku dari Melayu, berarti sudah mulai banyak ya yang mulai tergabung di suku Melayu ini ya, belajar mungkin tarian dan juga sebagainya ya Bapak ya. Bahkan sekarang banyak anak-anak yang dari luar, dari orang penduduk tradisi, orang asli Melayu itu, karena mereka orang Melayu bahkan mungkin karena udah dirantau, udah pergi, mereka sudah paham tentang tradisi, kemudian merantau keluar kota. Nah sekarang yang dari luar kota, yang dari luar provinsi, mereka masuk ke suku Melayu, belajar tentang tradisi dan adat Melayu itu. Oke, dan akhirnya itulah yang menjadi keamanan dan juga agar dilestarikan ya, Ya. suku Melayu ini mulai dari kesenian dan juga tradisinya. Iya, betul. Oke, Cibuyung, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu Maestro Kesenian Tradisional. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.